Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah, ini ada tamu kita nih dari pesantren Tahfiz. Alhamdulillah ini udah berapa hari nginap sini ya? Dari mana dek? Namanya? Pesantren apa namanya ini? Hah? Iya. Alhamdulillah pagi ini Allah SWT masih memberikan kesempatan yang luar biasa. Allah masih memberikan perpanjangan waktu kepada kita ya. Maksudnya kalau kita masih diberikan oleh Allah kehidupan, artinya Allah masih berkenan untuk memberikan tugas kepada kita, khalifah fil ard ya. Tapi kalau sudah malas-malas, sudah nggak ada kegiatan, nggak ada pekerjaan lagi, udah pensiun, itu ujung-ujungnya nanti SK-nya bisa dicabut itu ya. Dari itu. Jadi kalau Allah masih beri kita kesempatan, itu artinya Allah masih berkenan agar kita ini mampu memanfaatkan secara optimal tugas kita. Tugas kita itu kan sebetulnya dua saja, sebagai khalifat, sebagai abdun, sebagai hamba kan gitu ya. Itu yang harus kita selesaikan. Sebagai khalifah kita harus berusaha untuk bagaimana kemudian memakmurkan bumi kan itu. Karena Allah SWT mengatakan wa ansyakum minal ard wastamakum fiha. Allah yang menciptakan kita dari bumi, kemudian Allah ingin kita itu menjadi makmur ya. Wastamarakum fiha istamara. Artinya Allah itu ingin kita jadi makmur dengan memakmurkan bumi ya. Jadi bukan bumi aja makmur. Buat apa bumi makmur kalau penghuninya menderita gitu. Jadi memakmurkan bumi maksudnya untuk memakmurkan manusia sendiri. Kemudian alhamdulillah kita ini sudah berada di tahun baru 1400 berapa nih? 1446 ya, 1446. Ini artinya kita sudah sudah hijrah juga ini, sudah hijrah dari 1445 sampai 1446. Mungkin kita ini dari segi hitungan usia kita bertambah, tapi dari segi waktu kita ini sebetulnya berkurang. Ya, semakin kita ini bertambah umur kita, semakin dekat kita kepada perhitungan Allah Taala. Karena Allah mengatakan iqtarabal nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun. Manusia itu semakin dekat kepada perhisapannya, perhitungannya, tapi masih banyak mereka yang lalai dan berpaling ya. Nah, kalau saya sekarang alhamdulillah sekalian dari segi hitungan saya ini udah umur 75 tahun nih. Sudah 75 itu kan udah 34 abad itu ya. Sudah 34 abad. Ya mungkin yang kecil-kecil 20, 15 ya. Ya kalau masih kayak saya 75 itu masih ada 60 tahun lagi ya. Masih ada umur 60 tahun lagi, tapi jangan gambling dengan umur. Karena tidak ada, kita ini ada kontrak dengan Allah umur berapa enggak ada. Kematian sebuah yang pasti, tapi kapan sesuatu yang misterius. Ya itu sudah pasti. Mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, sunatullahnya seperti itu ya. Karena kita ini Allah SWT sudah jelaskan dalam Al-Quran itu kaifa takfuruna billahi kuntum amwatan fa'ayakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kenapa kamu tidak percaya kepada Allah? Ya, sedangkan kamu dulunya amwat, tidak ada, kemudian fa'ayakum, Allah hidupkan. Kemudian tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan, tsumma yuhyikum, kemudian hidup kembali. Ya di akhirat nanti semua itu turja'un kepada Allah, kita akan kembalikan semua. Jadi kita ada kesempatan ya 2 kali mati, 2 kali hidup ya. 2 kali mati. Ya mati pertama ya amwal ketika kita masih ya dalam perut, dalam rahim ibu kita, sebelum roh ditiupkan ke dalam jasad kita, itu namanya kita amwat ya. Kita belum hidup, tapi setelah kita ditiupkan roh itu sudah hidup, tapi berada dalam rahim ya. Kemudian kita lahir sampai kita mati, itu hidup yang pertama ya. Mati yang pertama itu sebelum kita dihidupkan. Kemudian
Setelah itu kita mati, ya. Jadi sudah mati yang kedua. Kemudian dihidupkan kembali, itu mati yang hidup yang kedua. Jadi 2 kali mati, 2 kali hidup. Tidak ada hidup berkali-kali, ya. Ya, Allah mengajarkan begitu, ya. Allah mengajarkan. Jadi kalau misalnya ditanya kita ini di dalam kubur itu hidup atau mati? Yang dikuburkan orang mati kan gitu. Ya, yang dikuburkan orang mati. Jadi tidak ada kehidupan dalam alam kubur, dalam barzakh itu. Nah, cuma gimana Allah mengadabnya dengan cara bagaimana itu masalah-masalah yang dimensinya berbeda dengan duniawi, ya. Jadi kita tidak boleh gambarkan, jangan seperti kita ini, ya, dalam dimensi yang duniawi, ya, tapi itu alam barzakh yang kita tidak paham. Cuman kita percaya bahwa memang di situ ada proses, ya. Tapi kita tidak lagi ada tidak lagi ada sesuatu yang amal kita sudah terputus semua, ya. Tidak ada lagi, misalnya ada orang mengatakan karena tidak tahan azab kubur dia keluar misalnya, lalu orang jadi-jadian, jadi harimau, jadi hantu, jadi macam-macam. Itu sesuatu yang nonsen. Itu namanya khurafat, sesuatu yang tidak boleh dipercaya. Ya, tidak ada lagi orang yang hidup kemudian bergentayangan, ya, kemudian kembali ke keluarganya. Dan itu keluar ada cerita-cerita seperti itu tuh tidak ada sesuatu yang khabariah, yang tidak jelas, ya. Tidak ada apanya, tidak ada validitasnya. Jadi dari siapa mendengar, siapa yang melihat, siapa yang buktikan, tidak ada. Cuma itu cerita-cerita, ya. Itu yang dikatakan khurafat atau juga takhayul, ya. Yang oleh Muhammadiyah selama itu ditolak, ya. Sesuatu yang berita-berita tentang yang gaib yang kemudian tidak punya dasar, tidak punya dalil yang kuat dari Al-Qur'an yang qat'i, juga dari sunnah, itu maka semua itu mardud, ditolak. Kenapa? Karena sekarang ini muncul banyak muncul sekarang ini bermacam-macam, ya, orang-orang cerita-cerita. Ada yang itu sekarang tuh yang terkenal tuh, yang viral itu, yang bisa jaga neraka, dia yang ngatur itu, semua disebut namanya, itu semua selesai urusannya kan. Nah, itu kan sesuatu yang penyesatan yang luar biasa tuh. Tapi anehnya tidak ada yang berkutik itu, kok dibiarkan, ya. Kesesatan yang kemudian dibiarkan, takutnya orang-orang bodoh itu ada yang percaya gitu. Takutnya itu, ya, kalau orang yang pintar pasti nggak percaya dia. Tapi kalau orang bodoh bisa saja percaya gitu. Nah, jadi hari ini kita sedikit bicara tentang hijrah. Ya, kalau kita bicara hijrah tentu dalam pemaknaan yang secara etimologi, bahasa lughawi, hijrah itu artinya pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya pindah, ya. Tapi kalau dilihat daripada hadis Rasulullah, ya, yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah mengatakan, ya, dalam satu hadis itu katakan al-muslim man salima muslimina min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara man Allahu anhu. Jadi kalau dalam arti itu dikatakan orang Islam itulah orang yang selamat. Orang Islam lainnya kena lidahnya dan tangannya, dan orang yang muhajir, yang pindah adalah orang yang man hajara man Allahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Man hajara man Allah, dan orang yang berpindah dari apa yang Allah larang daripadanya. Itu makna literalnya seperti itu terimanya, ya. Jadi pindah dalam pengertian terminologi, ya, dalam pengertian berdasarkan Rasulullah tadi, pindah itu maksudnya tidak saja pindah tempat, karena hijrah secara tempat, secara makani itu memang tidak ada lagi setelah hijrah Rasulullah, ya. Jadi hijrah yang kita peringatkan hijrah dalam pengertian yang maknawi, ya, yang maknawi, dan pengertian substansi daripada hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang buruk kepada yang baik. Nah, dalam konteks yang sekarang, ya, bagaimana apa yang kita perlu lakukan setelah kita ini pindah, artinya masuk ke tahun baru ini, ya. Hal yang sangat substantif adalah bagaimana kemudian kita tetap, ya, menjaga akidah kita, menjaga iman kita, jangan sampai terjebak kepada perbuatan syirik, ya. Ini yang hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita. Ada 5 bentuk syirik kontemporer, ya. Ini kontemporer ini yang kita tidak sadar ini, kita sebetulnya kita syirik apa enggak gitu. Kalau yang lama-lama itu yang namanya syirik yang tradisional, yang klasik gitu,
seperti azimat macam-macam itu barangkali sudah nggak ada lagi ya. Karena Rasulullah katakan man alaqa tamimah faqad asraka. Barang siapa yang masih menggantungkan azimat ya di badannya, di rumahnya atau di tokonya seperti pelaris macam-macam itu, faqad asraka, maka dia itu syirik. Itu juga orang yang datang kepada orang-orang yang tukang tenung, yang tukang ahli apa namanya peramal, kemudian dia membenarkan apa yang katakan peramal itu, maka itu termasuk juga syirik itu. Karena pengetahuan tentang apa yang akan terjadi itu tidak ada manusia yang diberikan Allah SWT. Hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin ada prediksi, ya prediksi perakiraan, misalnya cuaca. Perakiraan itu ada berdasarkan sunatullah, itu perakiraan, tapi bukan sesuatu yang pasti, ya. Karena Allah yang tahu, ya sesuatu yang akan terjadi. So kalau kita ini kasih tahu dari Allah SWT apa yang terjadi ke depan, kita ini barangkali tidak akan bekerja. Misalnya ini, kalau saya tahu saya ini kan jadi orang kaya, nih. Ke depan itu saya nggak perlu kerja lagi, buat apa saya kerja? Allah sudah tetapkan saya jadi orang kaya gitu. Begitu juga orang kalau tahu dia akan miskin dan dia nggak kerja juga, buat apa dia kerja kalau dia akan miskin? Maka dunia ini kalau Allah beritahu kepada kita apa yang akan terjadi dan apa yang akan jadi pada masa depan, barangkali kita ini kita ini nggak kerja lagi, nggak ada aktivitas, nggak ada dinamika kehidupan. Kenapa? Orang miskin dia sudah tahu dia akan miskin, dia tidak kerja. Buat apa dia kerja capek-capek? Karena dia sudah pasti akan miskin. Karena Allah sudah tetapkan miskin. Orang yang juga tahu dia juga akan jadi orang kaya, dia nggak mau kerja juga. Buat apa mau kerja? Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa Allah sudah tetapkan dia kaya. Gitu juga apa sekalian kalau kita tahu nih kapan kita meninggal, kapan kita mati, ini luar biasa Pak. Nanti masjid-masjid ini penuh sama orang mati aja. Orang yang mau mati 2 bulan lagi, sebulan lagi, barangkali nanti rebutan saya pertama itu, yang mati besok itu rebutan itu. Wah saya pertama saya mati besok nih katanya. Mungkin di masjid itu nanti yang sibuk adalah orang yang memakmurkan masjid itu nanti orang yang mau mati semua itu. Yang mau hidup kayak, oh nanti saya kan masih matinya udah 2 tahun lagi. Oh, jadi kita nih apa? Ini salah satu apa? Salah satu hikmah kenapa Allah SWT tidak berikan kepada kita ilmu tentang masa depan. Supaya apa? Supaya ada dinamika. Ada kemauan kita untuk bekerja. Jadi kita ini bisa enggak sedih. Kalau saya misalnya walaupun saya umur 75 tahun, Bu, ya Pak ya, walaupun umur saya 75, Pak saya pikir-pikir nih saya besok saya mati. Pikiran kita mati terus nih, ya. Nah, jadi artinya apa? Kita ini ada kemauan untuk kita bekerja. Dan semangat itu diberikan oleh Umar bin Khattab mengatakan, sekalipun kamu tahu besok hari mau kiamat, di tanganmu ada 1 biji tanaman, tanamkan itu. Ini semangat kerja, etos kerja kita sebagai muslim. Jadi kita tidak perlu berpikir besok ini mau mati atau tidak. Kalau kita masih sempat ada sesuatu yang kita kerjakan. Kita bekerja bukan untuk hidup, tapi kita bekerja untuk hidup sekarang, tapi kita bekerja untuk hidup yang akan datang, yang lebih panjang lagi. Maka oleh karena itu sekalian, maka kita ini mencoba membangun tauhid yang kuat itu. Karena bagaimanapun sekalian, pengamalan yang baik ya itu akan bisa lahir dari akidah yang baik. Orang tidak akan bisa berpikir yang baik ya ketika dia tidak punya akidah yang bagus gitu, akidah yang mantap. Dari akidah yang amburadul akan lahir amal yang amburadul, pikiran yang amburadul. Kalau kita melihat ada orang sesat fikir, ada orang pekerjaannya banyak yang katakanlah tidak baik, itu adalah merupakan implementasi daripada akidah yang tidak baik. Jadi kalau kita misalnya mau perbaikin orang, yang diperbaiki itu bukan hanya ilmunya tapi akidahnya. Makanya Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan rubah keadaan suatu bangsa itu sehingga ma bi anfusihim, apa yang ada dalam dirinya. Dia bukan yang di luar, ma bi anfusihim, apa yang ada dalam dirinya itu. Apa itu rubahnya? Mindsetnya dan paradigmanya. Jadi otaknya diperbaiki dulu. Dia tidak sholat, tidak taat sholatnya, tidak rajin, tidak bayar zakat misalnya, masih korupsi, masih melakukan hal-hal yang itu yang diberikan bukan hukum. Apa tidak tahu orang sekarang hukum korupsi itu salah, melanggar hukum? Apa nggak tahu dia betul yang haram itu kalau dimakan? Jangankan semua, 1 suap makan yang haram saja 40 hari doa Anda terima. Coba bayangkan.
Apa mereka nggak tahu? Mereka tahu, tapi mereka tidak punya energi, punya kekuatan untuk menghadapi itu. Itu masalahnya. Oleh karena itu yang kita perbaiki, yang kita dakwakan iman. Kita perlu mendakwahkan iman. Bagaimana kita terus memperbaiki akidah orang-orang Islam. Nah itu saya lihat, saya coba lihat itu diantara 5 syirik itu, yang pertama adalah kita tidak tahu ini kita ini masuk dan ini ada kecintaan pada dunia yang berlebihan, ya. Jadi kalau malah hubban jamma, ada kecintaan yang luar biasa, lebih mencintai, lebih daripada mencintai Allah SWT. Padahal Allah SWT dalam surah At-Taubah itu sudah, ini ada ayatnya agak sedikit kacau di situ tuh, karena aplikasinya dipakai nanti dimasuk ke sini jadi bolak-balik dia. Allah SWT mengatakan surah At-Taubah itu mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kana abukum wa abnaukum wa akhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ini dia kata Allah, jika kamu bapakmu, anakmu, ya, keluargamu, saudaramu, istrimu dan anak-anak keluargamu itu, dan harta yang kamu sangat cintai, begitu juga perdagangan yang kamu takut rugi, rumah-rumah indah yang kamu senangi, ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu senangi, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilih, dan dari berjuang di Allah SWT, maka Allah ancam itu, fatrabasu hatta ya'tiallahu bi amrih, tunggu saja nanti azab Allah akan datang. Ya, jadi ini syirik pertama. Ini kita kadang-kadang tidak sadar sekalian. Ketika kita memberikan kecintaan kita melebihi itu, yang juga dikatakan Rasulullah SAW, itu penyakit yang wahan, ya. Hubbud dunya wa karatul maut, itu kecintaan pada dunia berlebihan dan takut mati, itu. Jadi ini ya, cinta ini kadang-kadang kita tidak merasa ini, pas sekali tidak merasa kita ini sangat mencintai rumah kita, sangat mencintai harta kita, sehingga kadang-kadang timbul kita ini tidak mau kemana-mana karena cinta, tidak mau berwakaf karena cinta harta. Ya, kadang-kadang kita ini ada orang-orang tua sekalian, ada orang-orang tua yang sudah mau meninggal, ya. Sebetulnya orang muda juga ada yang mau meninggal, ya. Tapi orang tua yang mau, maksudnya akan gitu. Kau tanya nanti mau meninggal enggak? Ada yang tidak mau, tapi akan meninggal gitu kan? Itu yang difikirkan masih apa? Kadang-kadang ada orang yang sudah bau tanah masih ngurusin tanah gitu. Sudah bau tanah masih urusin tanah itu. Kenapa? Itu karena kecintaan itu. Padahal sekarang ada saya bertemu dengan orang tua yang sudah agak lanjut usianya, dia sudah pensiun dama. Kemudian dicerita dengan saya, Ustaz, saya ini alhamdulillah saya ini punya masih pensiun, gaji saya kumpulkan, itu nanti akan saya wariskan kepada anak-anak saya, katanya. Padahal saya tahu anak-anak itu udah pada orang kaya semua. Jadi coba dia berpikir untuk mewariskan hartanya kepada anak-anaknya sudah kaya juga. Saya pikir nih orang ibu ini tidak pernah berpikir untuk dirinya. Ya, alangkah baiknya kalau dia punya harta, ya mungkin sebagian hartanya itu ataupun seluruh hartanya itu dia minta persetujuan anak yang sudah kaya itu. Bagaimana kalau harta ini saya wakafkan untuk kepentingan sosial, untuk pesantren, tahfiz, untuk Muhammadiyah, untuk gerakan yang lain. Ya, coba bayangkan itu. Padahal amal yang tidak akan putus itu sedekah jariah itu kan. Sesuatu yang kita berikan berharta yang kemudian masih terus berkembang, maka itu akan sesuatu yang sangat luar biasa itu, sampai akhir zaman nanti dia akan menerima. Coba itu dia tidak pernah begitu. Padahal ini Bapak sekalian dari kewajiban yang Allah wajibkan dengan kata-kata kutiba itu, yang salah satunya apa? Yang kita banyak biasa baca dengan kutiba alaikumusiyam. Kalau udah mau Ramadan, kadang-kadang sudah Ramadan itu setiap malam itu kajiannya kutiba alaikumusiyam itu. Masih besok sudah mau lebaran masih kutiba itu. Sudah mau pergi masih kutiba itu. Kutiba alaikumusiyam. Ada kutiba yang ini jarang kita bicarakan apa? Kutiba alaikum idza hadarakumul maut, ya, intraka khairan alwasiyah. Ini jarang kita baca ini. Ya. Ini perlu kita promosikan sebetulnya. Allah mengatakan jika
jika seorang sudah merasakan mau akan mati, umurnya sudah panjang dan sudah sakit-sakitan, makanya sudah mulai enggak enak, ya. Maka pada waktu itu dia sudah harus berpikir khairan. Kalau dia meninggalkan ada harta yang banyak, ada tanah, ada duit, maka al-wasiyah. Walaupun di situ wasiat itu lil walidain wal aqrabin, ya. Untuk orang-orang, untuk ibu bapak dan kerabat, dan ada yang mengatakan itu sudah mensuh karena ada ayat mewaris, ya. Tapi kemudian tentang wasiat, perintah wasiat itu tidak dimasukkan karena yang walidain memang sudah ada haknya, karena la wasiat lil waris, tidak ada wasiat bagi waris. Tapi bagi akrabin itu ada, dan itu juga hal yang paling penting lagi, ya, untuk kepentingan sosial dan bentuk sedekah jariah. Kenapa tidak misalnya ada orang yang punya harta 3 miliar, dia hitung hartanya, asetnya 3 miliar, kemudian dia wasiat beranaknya, hai anakku sekalian, tolong dengarkan, saya sudah mau meninggal, saya punya harta 3 miliar di sana, kemudian saya punya deposito, ya, kalian nanti wajib memberi wasiatkan sepertiga harta saya wakafkan untuk kepentingan fisabilillah. Coba bayangkan tuh, kita ini kaya sekalian, ya. Mungkin masjid tidak pernah berpikir lagi, tidak akan ada lagi orang di jalan-jalan minta uang untuk apa? Bangun masjid. Kenapa? Karena wakaf banyak. Itu bukti sekarang Pak Bu, Al-Azhar itu yang di Mesir itu kayanya luar biasa karena harta wakaf itu. Wakafnya banyak sekali. Malah ketika Mesir itu bangkrut, itu minjam uangnya ke Al-Azhar itu, luar biasa itu. Nah, ini yang sekarang perlu kita gemborkan lagi. Pesantren-pesantren, organisasi dan lembaga dakwah harus promosikan ini. Agar bagaimana supaya apa? Semangat berinfak itu, semangat berinfak itu kan akan luar biasa. Sekarang kan kita jarang Pak, apa itu? Orang-orang, kalau cuma kita lihat ya, orang-orang kaya sekarang kan banyak. Kalau dia misalnya dia itu berinfak cuman seperti orang miskin, ya kan Allah SWT surah At-Talaq ayat 7 itu kan, yunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma Allah la yukallifu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah mengatakan setiap orang yang berinfaklah, hendaklah berinfak setiap orang yang punya kalam dzu sa'ah min sa'atihi, orang kaya sesuai dengan kekayaannya, wa man qadara 'alaihi rizquhu, dan orang yang dihinggakan rezekinya, dibatasi rezekinya, ya, wa man qadara 'alaihi rizquhu itu orang yang mungkin rezekinya itu cuman cukup-cukupan, falyunfiq mimma Allah, mereka tetap wajib untuk berinfak dari apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifu nafsan illa ma ataha, Allah tidak berikan beban pada orang itu kecuali apa yang Allah telah berikan kepadanya. Kalau itu dilaksanakan, maka Allah mengatakan saya ja'alullah ba'da usrin yusra, Allah akan nanti jadikan yang sulit itu jadi mudah, ya. Kalau masing-masing itu orang kaya berinfak menurut kekayaannya. Ini orang kaya, orang miskin infaknya 100.000, orang kaya juga ikut-ikutan 100.000, kan begitu. Jadi liyunfiq dzu sa'atin, misalnya, walaupun itu ayat itu khusus yang berkaitan dengan masalah orang at-talaq, artinya yang memberikan infak bagi orang yang sudah menceraikan istri masih tetap wajib memberikan infak, itu sesuai dengan kemampuan. Tapi itu adalah umum. Karena apa? Karena al-ibrah bi umum lafzi. Ibrah itu dengan umumnya lafaz, bukan di khusus sabab, bukan dengan sebab khusus. Jadi pengertian ibrahnya itu, ya, hukum yang bisa diambil di sana itu adalah bahwa kita harus berinfak sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Orang miskin infaknya 10.000, yang kaya harus 100.000 gitu. Ya, artinya harus sesuai dengan apa itu. Nah, kadang-kadang ya kebakhilan kita, kecintaan kita berharta yang berlebihan itu membuat kita apa? Membuat kita bakhil, ya. Bakhil, makanya itu Muhammadiyah itu kan punya teologi al-ma'un itu. Teologi al-ma'un itu kan mengkritik keras, ya. Allah melakukan kritik keras terhadap orang yang bakhil, sehingga itu dipergunakan di atas ara'aital ladzi yukadzibu. Berarti kau tahu ya Muhammad, orang yang mendustakan agama, yang mengkhianati agama. Siapa? Orang yang menyiapkan yatim kemudian wala yahuddu ala miskin. Yahuddu ala itu orang yang tidak pernah berpikir untuk bagaimana mensejahterakan orang miskin. Bukan yutimuna. Yahuddu ala dengan yutimuna beda. Kalau itu memberi makan sekali, 2 kali itu memberi makan. Tapi yahuddu ala artinya apa? Kita berpikir bagaimana kemudian orang miskin bisa makan.
Mungkin ini dengan memberikan pelatihan, memberikan modal macam-macam gitu. Kemudian Allah katakan fawailun lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Ini baru kali ini Allah mengatakan, ya. Satu kali Allah mengutuk orang yang sholat. Orang yang sholat itu dikutuk siapa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun. Siapa? Mereka yang lalai sholatnya. Nah, siapa yang sholat? Badal bayannya. Ya, badal bayannya penjelasannya yaitu siapa dikatakan yang lalai itu? Alladzina hum yura'una wa yamna'unal. Orang yang lalai sholat itulah orang yang mereka itu melaksanakan sholat karena ria, yura'un karena ingin dilihat, kemudian wa yamna'unal mau, dan mereka itu menghalangi, menahan harta yang bermanfaat. Artinya apa? Ketika dia bisa bantu, dia bisa memberikan infak, dia tidak berikan. Itu namanya wa yamna'unal ma'un. Orang yang kaya yang walaupun sholatnya rajin, tahajudnya hebat, luar biasa tiap malam, tapi kalau bakhil, dia termasuk orang yang disumpahi Allah, termasuk orang yang terkutuk dan pada Allah SWT. Sekalipun dia sholatnya rajin. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang lalai dari hakikat sholat. Ya. Lalai dari hakikat sholat. Jadi lalai sana bukan dari pekerjaannya. An sholati mantul li tab'in itu. Antu dari untuk jauh, bukan. Jadi bukan dalam fi sholatihim dengan an sholatihim beda. Kalau fi sholatihim itu lalai dalam sholat, tapi an sholatihim dari hakikat sholat. An hakikatis sholat, dari hakikat sholat. Karena hakikat sholat itu apa? Hakikat sholat itu takbir dan salam. Kan itu dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Maksudnya apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Manusia ya, orang Islam yang sholatnya cuma mulai takbir lalu kemudian tidak salam, maka sholatnya tidak sah. Orang Islam juga begitu. Orang Islam yang cuma baik hubungan dengan Allah tapi rusak dengan manusia, maka Islamnya nggak sah. Gitu. Islamnya tidak sempurna. Karena hakikat sholat itu dikatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu merupakan sebuah prototipe itu. Artinya miniatur hidup itu adalah sholat. Jadi kalau sholat itu dimulai dengan takbir, sudah dengan salam. Lalu kemudian dia salam, dia punya duit, dia mau bagi. Itu namanya apa? Namanya itu dia melakukan hakikat sholat. Makanya dalam bahasa Indonesia itu bagus. Syukur itu dimatikan terima kasih. Ya, terima kasih itu artinya terima kemudian kasih. Itu namanya terima kasih. Kalau terima aja kemudian tidak mau ngasih, itu namanya tidak bersikap terima kasih, namanya sikap berterima aja nama itu. Bukan berterima kasih tapi berterima, tidak mau ngasih gitu, ya. Jadi terima kasih maksudnya apa? Mau terima, mau berbagi, ya, mau berbagi itu terima kasih namanya. Tuh. Jadi cinta yang berlebihan pada harta ada indikasinya apa? Indikatornya bakhil, itu indikatornya. Ya, bakhil kalau misalnya dekat tuh mesti mikir-mikir, itu namanya masih ada itu. Masih ada. Ada apa namanya? Hubban jama. Ya, dalam surah Al-Fajr itu Allah mengatakan ada orang yang menganggap ya ada apabila dia diuji oleh Allah dengan kebaikan dan nikmat kan saya lupa ayat itu ya. Kemudian kalau dia diuji dengan dibatasi rezekinya oleh Allah, dia mengatakan fayaqulu Rabbi ahanan. Kemudian Allah menghinakan saya. Kata Allah, bukan begitu. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahduna ala al-miskin wa ta'kuluna turatha ala al-ma wa tuhibbuna al-mala hubban jama. Sebetulnya yang dihinakan Allah itu bukan itu. Ya, bukan kamu itu dihinakan Allah karena miskin, karena kita ini uang kita sedikit, rezeki kita terbatas, bukan itu. Tapi ketika kamu tidak memuliakan yatim, tidak mau beri makan orang miskin, kamu memakan harta turas warisan itu dengan memakan dengan sepuas-puasnya, kemudian watihbunal mala wan jama, dan ketika kamu mencintai harta kamu secara berlebihan. Itu kemudian kalau itu akan dakau itu bukan kusafan safa waji ayum bi jahannam dan seterusnya dalam surah Al-Fajr, ya. Jadi sekalian jadi itu indikasinya itu. Jadi syirik yang pertama yang memungkinkan kita syirik yang kemudian kita tidak sadar bahwa kita ini terjebak pada syirikan itu adalah kecintaan pada harta yang berlebihan. Kadang-kadang karena dagang sholatnya terlambat itu umpama ini. Ya karena takut nanti kadang kalau berangkat nanti orang beli siapa yang layani itu dan sebagainya. Jadi artinya apa? Ketika kita mencintai harta berlebihan itu sangat berpotensi menjadi
Dia syirik, itu syirik kontemporer namanya. Orang tak sadar bahwa dia syirik, tapi kesyirikan itu ada dalam dirinya. Kemudian yang kedua sekalian, yang kedua adalah orang yang takut bersuatu melebihi pada takutnya pada Allah SWT. Ya, orang yang takut kepada satu itu kemudian melebihi takutnya kepada Allah SWT. Ya, jadi pada Allah SWT mengatakan bahwa fala takshawu wakshauni. Ya, takutlah kepada aku, jangan takut kepada mereka. Jadi fala takshawhum wakshauni. Takutlah kepada saya dan jangan takut kepada mereka. Jadi artinya apa? Ketakutan yang berlebihan, ya sudah melebihi kepada tabi'i, bukan ketakutan secara tabi'i. Kalau tabi'i misalnya kita bicara anjing itu takut, itu tidak apa-apa itu ketakutan tabi'iyah yang bersifat alamiah itu. Mungkin kita kalau ada misalnya harimau kita lari, itu takut juga. Itu bukan takut dalam arti akidah ya. Ya misalnya, itu. Yang takut bukan akidah, yang dimaksud itu adalah ketakutan yang berlebihan yang menyebabkan kita merubah sikap kita, merubah pendirian kita, menjadikan kita ini menjadi patuh secara mutlak. Pada Allah Rasul mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Tidak boleh patuh kepada siapapun ya, kalau itu kepatuhan akan membuat kita durhaka kepada Allah. Jadi patuh yang mutlak itu enggak boleh. Kepatuhan mutlak itu hanya kepada Allah SWT. Termasuk juga kepada siapapun lah. Allah SWT Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina ma atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi tidak ada ayat atiullaha wa atiur rasul wa atiur ulil amri, enggak ada. Itu maksudnya apa? Patuh pada Allah dan Rasul itu mutlak sifatnya, ya. Tapi patuh kepada manusia patuh yang muqayyad. Yang muqayyad artinya terkait dengan kepatuhan kepada Allah Taala. Siapapun dia, kalau dia tidak patuh pada Allah Rasulnya, maka kita tidak boleh patuh kepada mereka. Apa yang patuh itu membuat kita rasa takut karena kuasanya, karena kezalimannya, lalu kita takuti, kemudian kita patuhi, lebih patuh kepada Allah Taala, maka itu termasuk syirik. Ya. Syirik itu menakuti, karena takut itu karena nanti takut takut pekerjaannya, takut diberhentikan ya, sehingga nanti dan nanti makannya dari mana gitu, seolah-olah yang ngasih makan itu orang yang memberikannya pekerjaan, padahal Allah yang memberikan makan, Allah yang memberikan rezeki kamu, dan rezeki mereka juga Allah yang memberikan gitu kan. Jadi oleh itu termasuk syirik, menakuti sesuatu lebih daripada menakuti Allah Subhanahu wa ta'ala, itu termasuk syirik. Ini termasuk syirik kontemporer juga ini. Kita enggak sadar itu kadang-kadang. Kita tidak sadar kita ini akidah kita sudah rusak dari dalam. Kenapa? Karena kita lebih takut kepada sesuatu, lebih khawatir kepada sesuatu selain Allah SWT daripada Allah SWT. Sehingga kita korbankan akidah kita korbankan pendirian kita korbankan ideologi kita korbankan perjuangan kita hanya karena takut ya, takut tidak makan, takut diberhentikan, takut tidak dapat pekerjaan, atau takut tidak dapat proyek misalnya. Itu ketakutan seperti itu adalah ketakutan yang dapat merusak apa? Syirik. Kenapa? Karena itu menyangkut dengan kewenangan Allah. Memberikan rezeki itu otoritas Allah SWT. Allah yang memberikan rezeki, yarzuqu masya yaqdir. Allah yang memberikan rezeki pada siapa kehendakinya, dan Allah yang menentukan. Jadi bukan manusia. Ya, mereka manusia. Tapi ketika kita rasa takut kita sudah mempengaruhi ya pemikiran kita, keyakinan kita bahwa kita hanya akan makan, akan hidup kalau kita mematuhinya secara mutlak, maka itu merupakan suatu kepatuhan yang membawa kepada kedurhakaan. Tidak boleh. Nah itu yang kedua ya. Jadi yang pertama itu syirik kontemporer itu mencintai sesuatu lebih daripada mencintai Allah SWT ya. Karena iman itu yang sempurna itu kata Rasulullah, man hablillah wa abudalillah wa a'talillah wa manalillah faqad ismal iman. Barang siapa yang cinta kepada Allah, kemudian dia benci karena Allah, dia memberi karena Allah, dia tidak memberi karena Allah, faqad istakmal iman. Maka itu disebut dengan iman yang sempurna. Ya. Kalau kita memberinya bukan karena Allah, benci bukan karena Allah, jadi kita boleh benci karena Allah. Kita cinta juga karena Allah, kita memberi karena Allah, kita juga tidak mau memberi seorang karena Allah. Misalnya kita tidak mau kasih orang, kenapa? Karena kita tahu dia orangnya untuk beli rokok misalnya. Itu tidak apa-apa itu. Karena rokok itu menurut keyakinan kita nggak boleh misalnya. Kita yakin ini orang dikasih duit nanti untuk judi online misalnya kan. Tidak mau kita kasih, itu tidak apa-apa. Karena itu namanya kita wa mana alillah. Kita tidak memberi karena Allah SWT. Jadi iman sempurna itu karena itu. Jadi kalau iman kita masih
kita melakukan sesuatu dipengaruhi ya soal rezeki misalnya kepada ketakutan kepada Allah SWT, seolah-olah kalau kita tidak ngikutin, kita tidak mau itu, kita nurut, nanti kemudian kita akan kita tidak dapat pekerjaan, kita tidak dapat rezeki, itu maka itu sebut namanya kita sudah masuk ke wilayah akidah. Ketakutan kita sudah masuk ke wilayah akidah. Tapi kalau ketakutan yang tabiiyah, yang maksudnya sifatnya alamiah, itu tidak apa-apa. Misalnya kita takut sama orang gila pakai parang misalnya, lalu kita lari, takut sama orang gila, itu tidak apa-apa itu. Itu bukan takut yang menyangkut dengan yang sifatnya akidah, tapi ketakutan yang bersifat tabiiyah, tidak masalah. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah penghormatan yang berlebihan kepada Sayyidina Allah SWT. Itu juga syirik. Ya, perubahan yang berlebihan itu sehingga Allah SWT dalam Al-Qur'an itu menyampaikan kepada apa? Kepada Nabi Muhammad, ya, qul ya ahlul kitab, katakanlah kepada Muhammad, ya ahlul kitab, ai ahli kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haq. Jangan kamu memberikan penghormatan ya berlebihan kepada seseorang dan dengan cara yang tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran agama. Ya, jadi gulu itu juga tidak boleh ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan qad dallu min qabli wa adallu katsiran wa dallu an sabil. Kenapa? Karena itu nanti ya mengikuti keinginan orang-orang yang menyesatkan banyak manusia dan mereka sendiri sesat dari jalan yang benar. Kita ngikutin orang sesat ya. Kan ada itu gulu itu apa? Orang yang menghormati orang berlebihan, lebih daripada apa yang disyariatkan Allah SWT. Seperti menghormati guru misalnya. Menghormati guru ya kita dengarkan ilmunya, kita amalkan, itu menghormati ya. Itu menghormati guru. Kalau misalnya kita sudah menghormati sampai kepada meyakini suatu bahwa guru ini bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat, bisa menjaga kita supaya tidak masuk neraka, itu udah luar biasa itu. Dan kemudian ada yang menyembah, coba lihat di medsos sekarang ini luar biasa kita lihat tuh. Ada yang datang ke gurunya itu dengan membongkok-bongkok ya. Kemudian mencium tangannya, mencium kakinya. Itu suatu yang tidak boleh. Di Muhammadiyah sempat ada fatwa mengharamkan menggantungkan fotonya Kiai Madalan. Itu pernah itu. Ada tarjih pernah memutuskan bahwa tidak boleh menggantungkan fotonya Kiai Madalan. Itu kenapa? Karena dikhawatirkan itu akan terjadi kultus individu yang berlebihan. Tidak boleh. Tapi kemudian setelah dipertimbangkan bahwa orang muda itu sudah mulai banyak yang cerdas, sudah banyak yang pintar, enggak begitu lagi, kemudian baru boleh ya. Nah, karena itu masalah-masalah yang umur dunia ya. Karena itu masalah foto itu kan termasuk umur dunia. Nah, dalam soal-soal dunia ini kan ada hukum asalnya. Al-aslu fi asyaibahah hatta atadilu ala tahrimi. Suatu itu hukumnya boleh sampai ada dalil mengharamkannya. Itu kan haramnya ijtihadi waktu itu, haramnya ijtihadi dia tarjih melihat bahwa ini akan menjadikan sesuatu yang menimbulkan sesuatu yang dapat merusak akidah, sehingga itu ada nama dalam Islam itu ada nama hukum, ada kaidah hukum itu ada nama saddu zariyah. Saddu zariyah itu apa? Sesuatu yang boleh kemudian tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan mendatangkan kerusakan lebih besar. Itu namanya saddu zariyah. Ya, saddu zariyah. Tapi kemudian ketika kerusakan itu sudah mulai diprediksi tidak kemungkinan terjadi, maka itu dibolehkan lagi. Jadi hukum asalnya boleh selama tidak ada yang mengharamkan. Jadi kalau di Muhammadiyah itu ada tarjih itu dikatakan begitu, ada ibadah itu ada dua, ada ibadah khassah. Ibadah khassah itu ibadah mahdhah yang kaifiyah hay'ah dan juz'iyahnya muta'ayyanah maksusah ditentukan. Kemudian ada ibadah yang sifatnya ammah. Ammah itu sesuatu yang wal amila ma'adzinah syari', sesuatu yang diizinkan Allah Taala. Maka semua yang menyangkut dengan urusan dunia, maka itu semua adalah urusan yang ibahah. Apa urusan dunia itu? Yang dimaksud urusan dunia, urusan yang tidak untuk itu Rasul diutus. Ya. Lam yab'ats anbiya di ajlih, bukan diutus Rasul untuk itu. Jadi misalnya bagaimana bikin rendang yang enak misalnya, itu tidak perlu tanya gratisnya, tidak perlu ada itu. Soalnya Nabi itu diutus bukan untuk bikin rendang, ya. Itu makanya itu disebut umur dunia. Makanya ketika Rasulullah lewat di satu tempat, ketika orang mengawinkan kurma, kemudian tanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan komentar, idza kana min amrinikum falayya. Kalau urusan agama tanya sama aku. Tapi idza kana min umurikum wa antum a'lamu
bimudunyakum. Jika itu urusan dunia kamu lebih tahu tentang urusan dunia. Itu yang dikatakan Muhammadiyah dalam Masailul Khamsah itu telah memberikan rumusan. Apa yang dikatakan urusan dunia? Ada urusan yang bukan itu Rasul diutus. Nah, jadi bukan untuk itu ya, bukan untuk bikin rendang, bikin pakaian bagus yang seperti apa. Nah, bukan itu. Nah, jangan kita kemudian menjadikan sesuatu yang bukan untuk itu Rasul diutus, tapi kita berlebihan tasyadud dalam hal-hal yang bukan untuk sesuatu yang Rasulullah diutus itu. Sementara yang masalah akidah, masalah ibadah kita tidak tasyadud, tapi kita tasyadud dalam soal-soal yang di luar itu. Ya. Kemudian itu yang dikatakan menghormati berlebih-lebihan, itu enggak boleh. Kita boleh hormat kepada guru, hormat kepada orang tua. Sehingga saya masih ingat kalian, saya itu sebetulnya masih ingat tuh di waktu saya ke Semarang itu saya datang terlambat, kemudian saya agak sedikit membungkuk gitu kan, karena ada kebiasaan kalau saya tinggal di komunitas kawan-kawan dari di kompleks ya. Assalamualaikum, agak bungkuk sedikit. Saya dipanggil sama Ustadz almarhum Suhairi Ilyas, kakaknya Pak Yunus Ilyas. Dia bilang sama saya, Ustaz katanya, kepala itu boleh ditundukkannya kepada Tuhan katanya. Kepada manusia enggak boleh katanya. Kepala itu hanya boleh ditundukkan kepada Allah SWT. Jadi kepala ini nunduk itu hanya boleh kepada Allah. Karena kepala kita ini isinya Quran, katanya ditunduk kepada orang yang isinya enggak tahu, enggak jelas katanya. Ya itu aja oleh Pak Sueliat tidak boleh melihat itu. Artinya saya waktu itu ya sekedar penghormatan begitu kan enggak apa-apa, jangan rukuk lah. Kalau rukuk sujud mah enggak boleh. Tapi kalau sekedar sedikit Assalamualaikum. Kalau sekedar itu aja rasa-rasanya enggak begitu karena itu tidak menyangkut akidah. Tapi Ustaz Sueliat almarhum itu mengingatkan saya, Ustaz katanya, kepala kita itu hanya boleh ditundukkan kepada Allah saja, bukan kepada manusia katanya. Ya itulah artinya begitu saking dia jaga sampai kemudian jangan perilaku kita kemudian kita melakukan sesuatu yang menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hulu namanya, hulu itu. Jadi sekarang ini banyak sekali hulu sekalian. Kalau kita lihat luar biasa hulunya itu. Ya sekarang itu ya berlebihan. Kita perlu hormatlah siapapun ya. Ya kita tidak perlu bicara tentang macam-macam lah ya. Islam itu memang sejak awal sudah menghabiskan kasta, tidak ada tingkat-tingkatan. Kalau kita baru tahu misalnya PBB itu baru tanggal 10 Desember tahun 1948 itu mendeklarasikan Human Rights Declaration, itu Declaration of Human Rights, bahwa manusia ada equality, ada kesetaraan manusia, ya kesetaraan manusia, ya. Tapi Islam ya sudah menyatakan ini sejak awal ya. Nabi Muhammad SAW itu ketika di waktu tasyrik, pada ayam tasyrik, di dalam satu hadis katakan fi wasati ayam tasyrik, pada satu di tengah-tengah atau itu beliau berkhutbah, berpidato, itu dia panggil Sabit, coba kamu lihat uzur wujuhul qaum, coba lihat ini wajah orang-orang ini semua. Kemudian sudah lihat kemudian sudah lihat, Nabi tanya, "Maraita, apa yang kamu lihat?" Apa yang kamu lihat? Sabit mengatakan, "Ra'aitu abyad wa aswad wa ahmar." Saya lihat ada yang berwarna kulit putih, ada yang hitam, ada yang kemerahan. Kata Nabi mengatakan, kamu tidak ada lebih, la tafdunahum, kamu tidak lebih di mereka. Tidak ada kelebihan kamu. Ya, kelebihan itu ada fid dini wal taqwa. Keutamaan itu hanya pada agama dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada bangsa. Tidak ada kepada bangsa, kepada suku. Karena Allah mengatakan, ya Allah mengatakan, ya yunas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada kelebihan orang berkulit putih, berkulit hitam, berkulit tidak ada kelebihan. Tidak ada kebanggaan, kesukuan enggak boleh. Tidak ada arogansi kita ini bangsa yang lebih baik dari orang lain, tidak ada. Maka oleh karena itu tidak boleh klaim bahwa bangsa itu begini-begini. Ini bangsa pintar, buat pun tidak ada. Orang Padang, orang Batak, orang Papua, orang Jawa, orang apa sama, ya. Kadang-kadang kita pakai dasar Pak, dasar Padang gitu kan. Dasar Padang, padahal kita orang Padang semua ini. Betul enggak? Orang Padang semua kita. Kenapa? Karena dulu bapak kita, kakek kita, nenek kita temunya di Padang kan.
Adam dan Hawa itu selama 40 tahun berpisah, pertemunya di mana? Di padang. Ya, betul kan? Di padang apa namanya? Padang Arafah gitu. Di padang Arafah gitu. Maka kita ini sebetulnya asal kita ini padang semua. Padang Arafah. Tidak ada dasar-dasar sama. Nah, maka itu salah satu dia prinsip daripada haji itu substansinya apa? Al-musawah wal makhah, kesetaraan dan persaudaraan. Sehingga Al-Quran juga mengatakan begitu. Dalam soal hukum juga begitu. Tidak ada orang yang tidak boleh tersentuh hukum. Tidak ada. Dalam Islam itu semua. Lalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina kunu qawamina bil qisti syuhada lillah. Ya. Walau ala anfusikum, sekalipun berada dirimu sendiri. Ya, kemudian kepada apa? Kepada orang tuamu, kan begitu? Kemudian kepada kerabat siapapun, ya. Ya. Ghaniyan atau fakiran, sekalipun dia itu miskin atau kaya, tidak boleh, karena Allah itu lebih aula dari itu. Jadi kita ini wajib menegakkan hukum. Tidak ada orang yang harus merasa lebih, tidak boleh terus hukum, tidak boleh. Semua sama. Rasulullah sudah deklarasikan, "Lau kanat Fatimah sarakat," kalaupun Fatimah yang mencuri, laqata'tu yadaha, saya akan potong tangannya. Luar biasa kalian Islam. Islam betul-betul menganjurkan agar kita ini menegakkan keadilan pada siapapun, walaupun terhadap diri sendiri, terhadap orang tua kita, terhadap anak-anak kita, sekalipun dia kaya ataupun miskin, nggak boleh kita. Itu Islam sudah apa? Tidak ada orang lebih hebat karena kesukuannya, tidak ada. Oleh karena itu kita tidak boleh merasa melebih-lebihkan orang lain dan merasa lebih dari orang lain. Mentang-mentang kita berkulit putih lebih hebat, dan tidak ada. Sekarang ini semua sama. Apalagi soal ilmu sekarang nggak ada sekalian. Soal ilmu sekarang nggak ada batasnya. Kita ini sebetulnya tidak boleh mengatakan tidak tahu sekarang ini. Kita boleh tahu. Misalkan si Febri sama siapa itu saya bilang tuh, kita harus tahu semua. Karena semua aplikasi sudah bisa kita tahu. Saya ini sudah mau 75, saya masih akrab dengan aplikasi. Hari ini saya pakai apa? Ada yang pakai Gamma, ada yang bisa bikin PowerPoint, dan ada itu ChatGPT, artificial intelligence. Itu apa yang ditanya dijawab itu. Jadi kalau mau misalnya ada punya HP pasti itu. Begitu juga soal Quran, tafsir. Itu ada tafsir, ada Quran for Android. Itu semua tafsir ada di sana. Itu tinggal apa aja, terjemahnya bahasa apa saja. Tafsirnya apa saja. Ada Qurtubi, ada Al-Baghawi, ada Sa'adi, ada Ibnu Katsir, ya, ada Ibnu Ashur. Di situ cukup. Tinggal kita belajar. Orang pesantren luar biasa. Kalau kita misalnya sudah tahu, ya, sudah hafal Quran, kemudian sudah bisa bahasa Arab, kita lihat, kita baca, kita akan menjadi faham, ya, kita akan mengerti. Jadi sekarang tidak ada cerita tidak tahu. Maka Quran itu sendiri Allah berikan mudah. 4 kali surah Al-Qamar Allah mengatakan, ya, Allah mengatakan, saya sudah mudahkan apa itu? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dalam satu 4 kali Allah mengatakan, saya sudah mudahkan, kami sudah mudahkan Quran lidzikri, untuk diingat, untuk dipelajari, untuk dihafal, kata Allah Taala. Fahal mudzakir, kenapa kalian tidak mau? Jadi kalau ada orang nakut-nakutin kita, Al-Quran itu susah, tidak bisa itu, Quran itu susah. Cuma orang-orang tertentu itu Yahudi itu. Orang yang menjauhkan orang Islam dari Quran. Quran itu mudah Pak sekalian, mudah, tidak susah itu. Nah itu. Jadi oleh karena itu, mari kita kemudian jangan kita ghulu, ya, penghormatan yang berlebihan kepada satu kelompok tertentu, karena itu dapat merusak akidah kita. Yang keempat, penuhanan akal. Itu syirik juga. Kita lebih percaya pada akal. Kita merasa meyakini bahwa akal bisa menyelesaikan semua masalah. Masalah kehidupan, masalah politik, masalah ekonomi, masalah semacam itu bisa tidak perlu wahyu. Ah itu termasuk syirik juga itu, syiriknya. Kenapa? Padahal akal itu Allah yang jadikan. Kemudian Allah yang menciptakan. Dan manusia itu lemah. Allah mengatakan, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah mengatakan manusia ciptakan dhaif, terbatas. Tidak ada kita ini yang paripurna, tidak ada yang sempurna, tidak ada. Kita terbatas. Ketika kita menyerahkan urusan kehidupan kepada akal yang tidak sempurna, akal yang terbatas, manusia yang terbatas, maka tentu kita akan menyerahkan hidup sesuatu yang terbatas. Ya, sesuatu yang terbatas serahkan kepada yang terbatas, maka dia akan menjadi keterbatasan berlipat ganda. Ya, jadi
jadi kita ini kalau mau menyerahkan diri kita kepada yang tidak terbatas. Siapa? Yang unlimited itu Allah SWT, ya. Allah yang tidak terbatas. Nah, itu. Jadi kita boleh berilmu. Kita memang Islam ya untuk berilmu. Kalau misalnya kalau kita akal dipergunakan, tidak perlu orang manusia diwajibkan beragama. Ya cukup kambing semua itu disuruh beragama juga. Karena mereka juga tidak berakal. Dia akal itu penting. Memang ada dipertanyakan itu mengatakan ad-din wal aqlu, di agama itu akal, la dina lima laqalah. Itu bukan dengan pengertian bahwa akal itu apa? Artinya agama itu hanya untuk orang yang berakal. Agama itu akan lebih bisa difahami, diamalkan dengan baik oleh orang semakin cerdas, semakin baik akalnya, semakin waras dia, semakin bisa akidahnya lebih bagus. Karena salah satu daripada rasa takut kepada Allah yang luar biasa, makhafatullah al-hikmah. Al-hikmah itu adalah puncak daripada ketakutan kepada Allah SWT. Orang yang semakin pintar, semakin cerdas, semakin banyak ilmu, dia akan semakin takut kepada Allah SWT. Tapi orang-orang bodoh saja yang takut. Kenapa orang misalnya mau berzina? Kenapa orang mau mencuri, mau rampok? Karena dia bodoh. Karena dia tidak tahu bahwa nanti di akhirat dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan itu dan dia akan direndam dalam api neraka. Itu kebodohannya. Maka oleh karena itu ada yang mengatakan begitu, apa katanya itu? Oh ya, kenapa Bapak begitu? Ya, itulah risiko orang ganteng katanya kan? Iya, risiko orang ganteng ya. Ada risiko orang ganteng luar biasa itu. Dan yang kelima ya, ini sebenarnya ini waktu sudah habis. Yang kelima, syirik yang kontemporer itu pemikiran yang sekuler yang ekstrim. Mendikotomi dunia dan akhirat. Ini urusan dunia, urusan manusia, urusan akhirat, urusan Allah SWT. Kalau urusan dunia Allah tidak boleh campur. Gitu. Kalau urusan dunia Allah tidak boleh campur, ya. Karena seperti urusan politik kan itu jangan campur adukkan politik dengan agama. Itu suatu itu namanya apa itu? Itu namanya sekuler namanya itu. Allah ini yang ciptakan kita ini, Allah ciptakan dunia ini, Allah semua ini Allah ciptakan. Masa Allah tidak boleh campur? Ya. Memang kamu siapa kan gitu? Pertanyaan kami dulu siapa kan gitu. Allah yang ciptakan semua, Allah yang ciptakan kita. Udah Allah tidak bisa disamakan. Allah dari wanti-wanti. Ketika Adam diturunkan ke dunia ini Allah sudah wanti-wanti. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'takum min huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah, turunlah kamu sekalian ke bumi itu. Tapi ingatkan, jika sekiranya datang dari petunjuk, maka barang siapa yang ikutin petunjukku, maka dia tidak pernah merasa takut menghadapi masa depannya dan tidak pernah sedih menerima masa lalunya. Artinya maksudnya apa Pak? Bu, Islam itu adalah Islam itu samping dari way of life. Artinya untuk pedoman arah tujuan kita, dia juga direction for use, petunjuk pakai. Allah yang ciptakan kita, Allah yang memberikan petunjuk, direction for use-nya. Sama dengan mobil Bu, mobil itu diciptakan. Saya kan punya mobil, mobil saya namanya paling hebat di dunia Bu, Karimun namanya. Karimun itu kan paling mulia itu. Alphard harganya mahal tapi namanya nggak bagus. Ini Karimun. Kalau Alphard itu kalau di Padang itu ala parah namanya itu. Ala parah udah parah gitu ya. Kalau Karimun itu mulia kan, walaupun murah tapi namanya biasa tuh. Namanya hebat, harganya tidak begitu mahal kan, dibawa pun bagus juga gitu kan. Mas kalian itu maksudnya apa? Mobil saya itu diproduk oleh pabrik Suzuki yang produk. Dia buat aturan sana, kapan sekali berapa diganti olinya, apa yang dipakai BBM-nya, semua itu kapan apanya semua itu ada direction voice, ada petunjuk pakai. Kira-kira apa yang terjadi Bu? Mobil saya Suzuki, tapi saya pergunakan petunjuk pakai mobil yang dikeluarkan pabrik Toyota. Kira-kira bagaimana? Saya punya mobil Suzuki tapi yang saya pergunakan cara pakainya buku petunjuk yang dikeluarkan pabrik lain. Kira-kira gimana? Rusak nggak mobil saya? Rusak. Itu serahan aja Bu. Yang ciptakan itu Allah. Semuanya Allah yang ciptakan. Bumi ini kita semua Allah yang ciptakan. Kita pakai petunjuk lain, rusak. Oleh karena itu kita harus yakin keselamatan itu hanya pada pelaksanaan syariat Islam. Ketika kita hidup dengan aturan selain Allah SWT, pasti akan terjadi kehancuran. Itu keyakinan kita Bu. Itu akidah kita yang harus kita apa itu? Tidak ada keselamatan kecuali hanya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Hanya syariat Islam yang mampu menyelamatkan manusia dunia dan akhir. Tidak ada aturan lain. Karena yang berani menjamin itu hanya Allah. Kalau ada yang menjamin kalau misalnya nanti meninggal tentang siapa nama bukan macam itu sebut namanya selesai semua, itu kebohongan itu. Ya, kebohongan itu. Jadi yang bisa menjamin itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Pemikiran. Jadi artinya apa? Dunia akhirat kita, kenapa kita diperintah kafah, berislam secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Islam totalitas, bukan Islam sebahagian. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah secara penuh. An-Nisa 15 Allah mengatakan waman ahsanu dinan mimman aslama wajhillahu wa muhsin wa ta'amilata Ibrahim hanifa. Siapa yang lebih baik Islamnya? Siapa yang lebih tinggi kualitas Islamnya dibanding orang yang menyerahkan diri kepada Allah Taala, kemudian orang yang muhsin, orang berbuat ihsan, yang ketiga orang yang ittiba kepada Nabi Ibrahim. Nah itu salah satu daripada standar kualitas keislaman kita seperti itu. Penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada satupun hidup kita ini yang tidak diatur oleh Allah Taala. Sampai kita melaksanakan hubungan-hubungan privasi, pekerjaan privasi pun Allah atur. Nah Islam ini kafatan dinas, totalitas. Bapak sekalian, barangkali 5 inilah yang barangkali nanti menjadi apa? Menjadi hal yang mengganggu akidah kita. Ini yang perlu kita perkuat. Kita perkuat akidah kita memasuki tahun baru Hijriah tahun 1446 Hijriah ini. Kita perkuat akidah kita. Kita lepaskan diri kita, kita bongkar dari diri kita semua bentuk kemusyrikan yang itu kadang-kadang kita tidak sadari. Oke? Itu aja barangkali sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk saya dan untuk kita semua. Kalau ada waktu lagi, ada diskusi silakan. Kalau enggak ya alhamdulillah ya. Makasih. Nasrullah fatun qarib. Wabasyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.